Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sekolah tolong disiapkan untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Mulai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ini sepertinya ada dua anak yang tidak masuk, gimana ya? Ada dua anak. Apakah sedang bertugas atau kemana? Ketua kelas? Gimana anak buahnya yang dua? Masih bertugas? Oh sakit, oh ya. Jadi yang tidak masuk hanya dua dan sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Oh dari kemarin. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau memang kondisinya kurang baik, tetap menggunakan masker. Kalau memang sehat walafiat, yakin, monggo tidak apa-apa. Tidak menggunakan masker. Berhubung saya pernah agak flu, jadi saya tidak menggunakan masker. Beberapa kalian juga menggunakan masker jika memang merasa kondisinya kurang baik. Kalau memang sehat walafiat, yakin, ya silakan tidak apa-apa. Oke, hari ini sebelum saya memulai pembelajaran, saya tanya dulu. Kita tadi sudah berdoa, kemudian yang kedua sudah memastikan semua baik-baik saja kecuali yang sakit, dan yang selanjutnya adalah saya ingin tahu kemarin beberapa hal sudah saya jelaskan tentang asam basa menggunakan indikator ada 3 macam. Kemarin yang pertama adalah indikator lakmus, kemudian yang kedua universal yang kemarin berlatih menggunakan itu kita. Kemudian yang hari ini kita akan mencoba menggunakan indikator alami untuk mendeteksi apa yang hari ini akan kita teliti. Jadi hari ini kita akan menggunakan indikator alami untuk mendeteksi 4 zat yang saya bawa di sini yang masih berlabel apa saja ini, berlabel A, kemudian berlabel B, kemudian C dan D. Oke. Yang selanjutnya adalah sebelum nanti kita menerka ini zatnya asam atau basa, kita coba lihat dulu beberapa tampilan yang akan yang berikut ini. Tolong Mbak dimulai. Nah, stop. Andai seumpama itu terjadi pada kalian, bagaimana? Ya, lihat saja kayaknya mau kayak gimana gitu ya. Itu salah satu ilustrasi jika air yang kita minum itu satu kotor, yang kedua kita nggak tahu sehat atau enggak. Terjadi gimana? Tidak tahu. Itu ada sumbernya, nanti dilihat boleh. Next, Mbak. Nah, ini kira-kira adalah gambar ikan yang mati. Itu ada sumbernya bahwa di daerah sekitar sebuah PT itu ada ikan yang mati, dan kalau kita menemui fenomena yang seperti itu, satu praduga kita adalah airnya tercemar. Oke, yang kedua, tercemar karena apa? Tidak tahu. Nah, pertama kali biasanya yang kita deteksi itu adalah pH-nya atau derajat keasamannya. Yang pertama kali. Selanjutnya, penelitian lebih lanjut adalah nanti itu mungkin ada kandungan racunnya dari PT tersebut dan seterusnya. Next, Mbak. Nah, biasanya kalau kalian itu mengenal dunia perikanan, bahwa biasanya syarat utama itu adalah adanya pH yang memang baik untuk budidaya ikan. Kalau kemarin pH-nya netral itu adalah antara 6 sampai 7. Kalau kurang dari 7 berarti asam, kalau lebih dari 7 berarti basa. Nah, itu sudah ada standarnya di dunia perikanan itu. Jadi kalau terlalu asam nanti apa yang akan terjadi? Akibatnya apa? Kalau terlalu basah juga akibatnya apa? Oke, next Mbak. Silakan disaksikan tayangan berikut ini. Ini adalah tentang
indikator asam basa, indikator alami. Silakan diperhatikan dengan baik karena ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan hari ini. Bisa? Coba dibayangkan. Oke. Ini alat dan bahannya yang sudah ada di hadapan kalian. Tapi di sini yang saya tampilkan adalah 3. Jadi itu beberapa contohnya yang ditampilkan di sini adalah 3. Yang pertama adalah bunga sepatu yang warna merah yang ada di kebun di depan kelas itu. Yang kedua kunyit yang ada di Taman Adiwiyata di Toga. Yang ketiga adalah kol atau kubis warnanya ungu. Sesaat lagi tolong diperhatikan baik-baik perubahannya. Bisa dikit? Oke. Jadi kalau saya punya bunga mawar warna merah, itu nanti di senyawa yang asam di sebelah kiri itu warnanya menjadi merah fanta atau merah yang sangat menyala. Kalau di basa warnanya yang paling sana warnanya agak coklat ya. Oke. Ayo next Mbak. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, indikator yang akan kita saksikan lagi ketika bereaksi dengan asam dan basa adalah ini boleh? Oke. Ini adalah daun dari apa ya? Kalau saya menyebutnya itu bunga pacar, daun pacar. Bukan pacar-pacarnya kalian itu, tapi tanaman ya, tanaman. Yang biasanya dipakai untuk cetak. Ya. Nah, ternyata ini bisa digunakan. Kalau di yang asam dia warnanya jernih, kalau di yang basa dia warnanya agak pekat. Ya, lanjut Pak. Kita saksikan lagi beberapa yang lain. Ini saya tayangkan biar nanti tidak salah menafsirkan hasil percobaannya. Stop. Oke. Ini kubis ungu atau kol kalau beberapa orang menyebutnya. Jadi kalau di zat asam ternyata dia memberikan respon menjadi warna merah. Kalau di zat yang basa dia warnanya kuning. Kalau yang di tengah itu warnanya asli. Jadi nanti kalau praktik betul-betul kalian perhatikan, karena nanti kalian itu berkelompoknya itu maju, saya perhatikan, saya nilai keterampilannya, menggunakan alatnya dan seterusnya. Next Mbak, kita saksikan lagi beberapa indikator alami yang lain. Bagaimana dengan kunyit dan bunga sepatu warna merah? Apa yang akan terjadi kalau di zat asam atau basa? Ini adalah bunga sepatu yang saya petik di kelas, kalian di depan kelas itu. Tadi sudah habis karena ternyata hanya tinggal 4 puntung. Ini kalau di larutan asam dia berwarna pink atau merah-merah, pink agak jernih. Kalau tadi kan menyala begitu indahnya. Kalau ini jernih sekali warnanya kalau di zat asam. Jadi nanti kalau kalian maju diteteskan hilang seperti itu berarti dia adalah asam. Kalau nanti kalian teteskan ternyata langsung drastis berubah menjadi warna hijau berarti dia basa. Oke, next Mbak. Kita lihat responnya ketika yang di kunyit ya, yang belum tadi ya. Kita lihat sekarang kalau kunyit. Oke. Satu, kalau dia di asam berwarna jernih, kalau dia di basa warnanya agak pekat. Jadi antara satu kelompok, kalian nanti praktikum dengan kelompok yang lainnya, kemungkinan ketidaksamaan warna bisa saja terjadi. Nggak mungkin toh double kan nggak mungkin. Jadi berkatakanlah pada hasilnya masing-masing. Semua praktikum pasti berhasil, hanya saja perlu dianalisa hasilnya itu sesuai dengan teori
ataukah belum? Bisakah dipahami? Oke, next Mbak. Ini yang terakhir. Ini yang jarang kalian temui. Kapan hari itu saya penasaran, jadi saya membeli buah bit. Saya coba untuk diujikan di larutan asam dan basa. Warnanya juga cantik. Kenapa kok dipilih beberapa zat atau beberapa buah atau bunga yang tertentu saja? Karena melihat respon. Yang tidak merespon itu yang tidak bisa digunakan. Misal suatu bunga atau suatu buah dikasih asam, dia tetap kuning, dikasih basa, dia tetap kuning, berarti itu tidak bisa dijadikan indikator. Kebetulan ini buah bit ini secara literatur sudah bisa ditemukan bahwa di zat asam dia berwarna warna apa? Tulisan itu merah agak-agak gelap ya. Kalau tadi merah Fanta kan terang ya, jadi berbeda. Yang sebelah kiri itu berwarna kuning atau agak-agak hijau, tapi cenderung ke kuning. Tapi buah bit ini tidak kita gunakan hari ini karena waktunya belum cukup kalau untuk seluruhnya. Berarti sekarang mewakili adalah yang ini adalah bunga sepatu warna merah, yang ini adalah kubis ungu atau gold, kalau yang ini adalah kunyit. Jadi tanpa saya beri label kalian pasti sudah tahu. Oke, next Mbak. Sudah terakhir ya. Oke, di next kan tayangan berikutnya. Bisa nggak? Kembali ke tampilan awal, bisa kah? Oke. Yang setelah video, tampilan ke 7 ya. Nah, ini adalah resume atau rangkuman. Kalau tadi mengalir, ini resumenya. Barangkali tadi nanti terlupa. Jadi ini resumenya mulai dari awal sampai akhir dari beberapa zat tadi. Oke, sekarang sebentar Mbak, di stop dulu. Sekarang apa yang akan kita lakukan jika ingin mengetahui pH yang seperti air tadi loh? Kira-kira pH-nya berapa ya kok sampai ikannya mati? Bisa digunakan indikator alami. Apa yang bisa dilakukan di rumah? Ya ini salah satunya yang saya bawa ini. Jadi tidak harus ke lab, tidak harus kemana, dengan beberapa indikator ini bisa. Diambil sampelnya, menang-menang diuji coba bisa. Jadi sesaat lagi kalian akan saya bagikan LKPD-nya, nomor kegiatan peserta didik akan saya bagikan. Ini kelompoknya sudah seperti yang saya bentuk kemarin ya. Sudah berapa? Jadi harapan saya nanti betul-betul didiskusikan apa yang akan kita kerjakan hari ini, yaitu mengidentifikasi senyawa A, B, C, D, dan air untuk menentukan berapakah keasaman atau kebasahannya, atau titik asam atau basah. Kalian nanti bisa mendeteksi dengan indikator. Bisa dipahami? Oke, sesaat lagi saya bagikan. Sebelum saya bagikan, apakah ada yang bertanya? Bagaimana? Ada? Nanda mungkin? Oke, apa nak? Alam terbuka. Airnya di sana itu keruh, terus diminum. Apa yang terjadi? Baik-baik saja. Oke, saya jawab ya. Oke. Kadang kita itu mengadakan suatu perjalanan di pegunungan atau di perkemahan. Air yang ada di daerah pegunungan atau perkemahan itu biasanya adalah airnya itu agak keruh biasanya, karena cenderung banyak mengandung suatu senyawa yang di sana. Biasanya kalau daerah berkapur itu biasanya itu ada beberapa senyawa di situ, jadi airnya keruh. Seperti kalau kalian masak air yang mengerak itu sudah hilang, nah seperti itu. Jadi cenderung bersifat ke basah. Sekali makan atau sekali minum di komposisi air seperti itu mungkin baik-baik saja, tapi kalau secara terus-menerus akan ada akibatnya. Jadi sekali makan atau sekali minum mungkin tidak terasa,
Jadi hati-hati dengan mengkonsumsi makanan atau minuman, terutama air itu yang memang kita tidak tahu apakah itu baik atau tidak. Oke, sekarang bisa dimulai ya, saya bagikan LKPD ini. Ini WhatsApp ya. Ini tanda untuk asam basahnya. Ini tanda asam basahnya. Bagaimana ini saya melewati? Beserta panduan asam basahnya ada. Ini panduannya. Ini untuk mencetakkan asam basahnya. Baik, saya beri waktu 5 menit untuk sesaat mempelajari apa yang akan kita lakukan. Di LKPD itu ada, silakan dipelajari sesaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung angkat tangan, langsung ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Ya. Ya. Bentar, saya bergeser ya. Saya bergeser. Ayo, lebih keras lagi suaranya biar temannya bisa mendengar. Instruksi yang percobaan yang uji larutan dengan indikator alami yang nomor 1. Oke, apa? Oke. Biar nanti jelas ketika maju. Ketika kalian mempraktekkan di sini, saya jelaskan ya. Oke. Satu lubang ini di percobaan yang pertama, teteskan 3 tetes air pada plat tetes. Ini 3 tetes di satu tempat ini ya. Oke. Ditambahkan 3 tetes indikator alami. Yang pertama adalah bunga sepatu. Jadi ini air diisi 3 tetes, kemudian ditambahkan indikator alami bunga sepatu. Tetesannya sama jumlahnya. Sudah? Di sebelahnya ini juga air, tapi ditambahkan dengan apa yang kedua itu? Kubis ungu. Ya. Ini pun juga air ditambahkan dengan kunyit. Jadi ini 3 tetes, kemudian masing-masing dikasih indikator tadi. Paham kah? Oke. Hasilnya nanti langsung kalian taruh di tabel yang di lembar berikutnya. Coba dibuka tabelnya. Sudah? Oke. Itu ada mulai dari air, kemudian A, B, C, D. Jadi tadi itu kalau air ditambahkan dengan yang alami yang pertama tadi yang bunga sepatu warnanya jadi apa? Kalau tetap ya jangan ditulis tetap, jangan ditulis sesuai warnanya. Paham? Oke, next. Yang prosedur berikutnya, ini semuanya kan sama ya. Jadi tetesannya juga sama. Kemudian prosedur yang kedua,
ulangi langkah 1 untuk indikator alami kubis ungu sudah ya. Kemudian ulangi langkah 1 untuk zat A, B, C, D. Bisa ya? Jadi nanti A ditaruh di sini, berapa tetes tadi bisa ditambahkan dengan indikator yang pertama tadi ya. Terus nanti di sini juga 3 tetes yang ditambahkan indikator kubis ungu. 3 tetes lagi tetap A loh ya. Jadi A. Kalau ini tadi air. Kalau ini A. Semuanya ini masing-masing ditambahkan sesuai urutan. Nyambung kah? Oke, sekarang 1 plat tetes ini sudah selesai ya. Untuk percobaan yang pertama. Sudah paham semuanya? Oke, next. Kalau sudah, uji larutan dengan kertas lakmus. Uji dengan kertas lakmusnya nanti itu saya berikan yang sudah digunting ya, yang sudah digunting. Jadi nanti air ini kalau diikuti prosedurnya, air diisikan di sini, terus lakmusnya dicemplungkan itu dimasukkan. Set, dilihat biru jadi apa. Kalau biru tetap biru, nanti perubahannya juga ditulis di tabelnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut sekarang. Di A, B, C, D sama langkahnya. Jadi nanti yang A itu juga diuji lakmus merah dan lakmus biru. Ingat kotaknya tidak boleh jadi satu ini. Jadi ini air diisi lakmus merah, ini air diisi lakmus biru. Lanjut, ini zat A diisi lakmus merah, ini zat A diisi lakmus biru, dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut sekarang. Yang berikutnya adalah indikator universal. Nah, spesial yang indikator universal ini, yang ini mencobanya adalah di hadapan saya setelah prosedur semuanya selesai. Ini nanti kunci jawaban dari kebenaran datanya kalian. Jadi sudah selesai serentetan peristiwa itu. Nah, nanti silahkan kalau sudah semuanya beserta kesimpulannya menghadap ke saya apakah benar. Ini nanti kuncinya ada di sini. Jadi ini yang paling akhir. Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah, nah sekarang caranya berpraktikum untuk yang seperti ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jadi kelompok 1 nanti maju mengambil seperangkat ini. Nah, satu kelompok dapat 3 plat tetes, silahkan ditempeli pakai kertas tempel. Apa yang ada di prosedurnya dituangkan di sini. Kelompok 1 silahkan maju. Saya kelompok 2 silakan langsung ditulisi sesuai prosedurnya. Kelompok 3, kelompok 4, hati-hati. Kelompok 5, oke, silakan di kelompoknya didiskusikan, ditempeli apa plus apa. Saya beri waktu 5 menit untuk nempeli, kemudian kelompok 1 maju dulu.
sambil saya keliling, saya bagikan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Jadi kalau satu zat itu diuji, berarti kita nanti ada 5 zat, berarti nanti saya beri 5 yang merah, 5 yang biru, sekali percobaan. Mana ya? Ini airnya diambil dulu. Belum. Airnya sendiri, A, B, C, D. Airnya masuk sendiri. Kan air nomor 1 ya, tapi banyak. A, B, C, D. Bisa? Kok nggak ditulis itu? Langsung aja scan dulu. Kan bisa sendiri. Ini ya. Misalnya, ini kan. Ini. Oh ya. Oke. Lanjut. Boleh, nggak apa-apa. Ini kan masih ada. Yang penting kan data ya. Ini saya bagikan lakmusnya. Mana kertasnya ini, Mbak? 5. Silakan dihitung. 5. Mana kertasnya? Apa? Di sini kan nggak apa-apa. Apanya yang kurang? Nah itu kan yang saya. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya kan datanya nanti dimasukkan benar toh di tabelnya. 5 nih gitu. Pas. Nanti kalau kasih itu dibawa dengan hati-hati ya. Gimana? Ini tuh kayak boleh. Kalau ini sembarang boleh. Boleh begini, boleh begini. Kalau begini berarti A, B, C, D. Nanti tinggal sak deret, ini berarti bukti umum. A, B, C, D, sak deret. Ini misalnya A, B, C, D, sak deret. Ini 2. Boleh. Ini gitu. Ayo segera dilengkapi, nanti biar nggak terlambat waktu masuk. Oke. Sudah berlalu 5 menit. Kelompok 1 sudah siap maju? Siap?
Oke, sebentar. Jadi yang maju di sini adalah bersama-sama. Saya masukkan penilaian sikapnya, ketelitiannya, kerjasamanya dalam satu kelompok dan datanya. Jadi temannya maju, berpraktikum, dan apa plus apa. Nah, nanti saya lihat ketelitiannya sesaat lagi saya ambil lembar penilaian. Jadi nanti kalian harus praktikum seluruhnya. Misalnya Nanda maju, aku sing A, oke, silakan berpraktikum secara urut, paham? Nanti teman satunya juga sama, semuanya harus berpraktikum. Sudah siap? Oke, silakan maju, dimulai dari sekarang. Yang satunya memegang kertas datanya tadi, lembarannya. Tidak boleh ditukar titiknya. Terakhir ya, silakan dimulai. Sesuai ini. Ya, silakan. Sebentar. Yang menuliskan data siapa? Yang menuliskan data? Rena, dituliskan datanya. Ayo. Ini apa ini? Nomor 1. Sembarang, enggak apa-apa. Masih. Oh, ini A dulu semuanya. Oh, ini apa? Kameranya mana? Yang satu ambil kamera, boleh? Yang satunya merekam. Nah, yang menuliskan datanya di sini, Mbak. Oke, jadi nanti kalau maju ya. Yang satu bagian merekam, bawa kamera. Yang satu menuliskan di lembar tabelnya. Yang lain gantian praktikum. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Jangan sampai nyebrang zatnya. Menerapkan berapa? 24. Menerapkan? Harus hati-hati. Ayo Mbak, silakan Mbak, praktek dulu. Ini nanti. Ini, sini Mbak. Ini sudah berisi kan? Oke. Ayo Mbak, silakan. Nanda ini dengan saja. Dengan teliti, hati-hati dan tidak boleh mengulang karena ini sekali praktikum. Ini kelompok satu jadinya bagus ini semuanya ini.
Nggak ada yang bereset untuk sementara. Jadi satu plat tetes ini nggak ada yang nyebrang zatnya. Jadi sangat penting adalah tetesannya itu jangan sampai menyeberang di lubang yang berikutnya, karena kalau asam kecampur basa nanti ambigu jadinya. Gimana kamu mendeskripsikannya? Warnanya kan sudah tidak asli lagi, ya. Nggak boleh tremor, pegang pipetnya nggak boleh bercek, nggak boleh. Harus dengan yakin, set, teteskan 1, 2, 3. Bisa, cek hasilnya. Beneran ini yang kelompok 1 bagus, bener, serius. Ini kelompok 2, 3, 4, 5 juga harus minimal bagus atau sangat bagus sekali. Cantik warnanya, bisa dilihat dari jauh yang kelompok terdekat. Seperti warna pelangi. Plat yang pertama sudah selesai. Plat yang kedua sekarang, silahkan. Ini tinggal lakmus ya? Oke, sekarang tinggal lakmus. Nanti kalau membawa ke sana dengan hati-hati biar nggak nyebrang zatnya, dengan sangat hati-hati, diamati lagi. Terus nanti dicocokkan dengan lembar yang tadi ya, asam basahnya tadi kan ada ya, panduannya. Cara menyamakan, apakah di sini sama dengan di sini? Kalau di sini asam berarti harusnya kesimpulannya di sini juga asam sesuai tabel. Ambil lagi nggak apa-apa. Silakan lakmusnya. Silakan mbaknya yang bagian mencatat data ke sini. Gantian yang praktikum. Anda praktikum ini diserahkan ke temannya, Mbak. Semuanya harus mendapatkan nilai praktek, jadi bukan hanya mengamati. Berarti ada nilai keterampilannya, ada nilai ketelitiannya. Silakan yang praktikum berada di sana. Sesuai range-nya, merah semuanya. Dicatat dengan teliti dan hati-hati. Ayo, A ini berapa? Sesuai warnanya, oke. Dimasukkan. Jangan dari tepuk, oke. Kalau meletakkan lakmusnya langsung di tengah, jangan minggir-minggir, nanti lakmusnya malah keluar dari area. 1 menit lagi usai kelompok kedua. Saya harapkan hasilnya juga sama-sama bagusnya. Selesai? Sudah ditulis hasilnya? Yang air sudah? Yang air? Yang air untuk lakmusnya? Di tengah aja kan ada ya? Kan berapa Mbak? 5. Silakan di bawah ini, satu plat ini hati-hati. Ini cara bawahnya. Nah, bisa? Nah, jangan sampai nyebrang. Oke. Silakan kembali ke tempat duduknya dan dianalisis. ZA itu asam atau basa, ZB itu asam atau basa, sesuai dengan pengamatan masing-masing. Tidak, ini merah, ini biru. Biasa saja kan? Masih dimasukkan. Ya. Silakan di bawah. Kelompok 2 silakan maju. Di bawah Mbak ini. Silakan kelompok 2. Kelompok
kelompok 5 sudah selesai maju, berarti kelompok A segera persiapan presentasi hasilnya. Oke, silakan.
Bagaimana teman-teman? Benar? Oke, benar toh. Zat C ini adalah H2. Oke, saya katakan bahwa zat C ini adalah natrium hidroksida atau NaOH. Silakan, terima kasih. Lanjut kelompoknya bisa. Ayo kelompok 4. Sebentar. Silakan. Mana? Iya. Silakan. Ini tadi berunding kedua anak ini menyimpulkan sesaat dibacakan masa-masa bahasanya itu beradu dengan kelompok yang terakhir. Jadi kita telah mengalami zat D, hasilnya basa. Oke, sebentar. Bagaimana dengan kelompok 5? Basa. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Sudah ketemu? Benar. Oke. Bahwa di zat yang terakhir zat D ini adalah zatnya zat basa. Sesaat lagi kelompok yang jangan duduk dulu. Kelompok yang terakhir akan mengeksekusi dari nilai pH-nya dengan menggunakan indikator universal. Jadi diwakili satu ya untuk closingnya karena ini tadi sudah sangat lama sekali. Terima kasih. Silakan duduk. Tolong perwakilan kelompok 5 maju untuk membawa ya kita indikator universal. Silakan. Di atas kanan saya boleh, di sebelah kanan saya boleh. Makan di sini tadi. Apa enggak sih? Itu ini iya. Kenapa? Oke. Disampaikan itu teman-temannya. Silakan dibacakan. Baca cantik. Ayo berdiri. Nah, dibacakan nilai pH-nya oleh kelompok 5 berdasarkan pengamatan indikator universal. Silakan. Dua berarti sesuai ya? Sesuai ya, tapi kan asam ya? Oke, lanjut. Untuk larutan B, pH-nya 1.
Ya, sesuai HCl. Untuk larutan C pH-nya 11. Sesuai, lanjut. Untuk yang C. Larutan D pH-nya 9. Oke, berarti sudah terbukti antara indikator asam basa, kemudian yang digunakan adalah indikator alaminya, kemudian lakmusnya dan universal. Silakan duduk, terima kasih. Selesai sudah kita pembelajaran hari ini. Kita bisa untuk menganalisis asam atau basa suatu zat yang tidak tahu berapakah nilai pH-nya. Kita analisis dengan menggunakan yang pertama tadi adalah indikator alami, yang kedua adalah lakmus, yang ketiga adalah indikator universal. Masing-masing sudah memberikan gambaran warna yang sesuai dengan data yang sudah dibuktikan dengan indikator universal ini. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, next time ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Kita akan mencoba menganalisis betul-betul limbah yang akan saya bawa. Di uji analisis seperti ini, tapi bukan indikator alami. Indikator yang ada di lab kimia ada, yang sudah siap untuk dilakukan pengujian limbah. Ada 4 limbah yang akan saya bawa ke sini. Kalau kalian saya bawa ke sana, waktunya tidak cukup. Bisa dipahami? Oke, berarti nanti kalian di rumah siap-siap mencoba mengangan-angan uji limbah mirip dengan yang hari ini. Jadi silakan dipelajari. Kemudian ketemu lagi pembelajaran berikutnya. Saya harap semuanya disiplin seperti ini, semuanya mendapatkan pengalaman yang sama. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay di sini dulu. Mungkin ada evaluasi dari tim, jadi kalian di sini dulu. Belasmi Pak Hadi, saya sudah selesai untuk presentasi pembelajaran hari ini dengan hasil yang sudah dipresentasikan juga oleh anak-anak. Nanti dikumpulkan ya gambarannya. Apa? Ada apa?